Martial Peak Bab 737 Penggabungan Jiwa. Waktu berlalu dan Sekte Es dipulihkan ke keadaan tenang aslinya. Meskipun penatua alam Sein dengan jelas bisa merasakan sedikit aura panas berkobar yang berasal dari gunung es tertentu, di bawah perintah ketat Qingya tidak ada yang mengganggu tempat itu. 10 hari, 1 bulan, 2 bulan aura yang membara tidak pernah mereda, hanya menyala dari waktu ke waktu sebelum kembali ke kondisi stabil. Meskipun berbagai Master Sein tidak memiliki kesan yang baik tentang Yang Kai, ketekunan yang dia tunjukkan masih membuat mereka terkesan. Dari waktu ke waktu Qingya dan Qian Yue akan menatap ke arah gunung es di mana Su Yan tertidur dan mendesah. Di dalam ruang es gunung es, Yang Kai bertindak seolah-olah dia kerasukan, mengulangi gerakan dan gerakan yang sama berulang kali, mengirimkan Truqi dan Divine Sense tanpa henti ke arah Su Yan. Pada awalnya dia tidak menerima tanggapan apapun, tetapi seiring waktu, dia secara bertahap merasakan beberapa fluktuasi yang tidak biasa yang tampaknya merupakan benang lemah Divine Sense yang tampaknya ingin menanggapinya tetapi tidak dapat membentuk pesan yang koheren. Ketika dia menyadari ini, Yang Kai sangat gembira dan segera melipat gandakan usahanya. Dia lupa waktu dan hanya merasa sangat lelah. Tiba-tiba, Divine Sense-nya terasa seolah-olah telah tenggelam ke dalam jurang yang gelap dan tak berdasar dan menjadi tersesat. Dingin yang menusuk tulang merembes ke dalam jiwanya, dan Yang Kai tidak bisa menahan untuk membuka matanya dan melihat sekeliling, tapi kemanapun dia melihat tidak ada apapun selain kegelapan. Satu-satunya sensasi jelas yang dia miliki adalah rasa dingin yang mendalam yang sepertinya mencengkeram hatinya. Tempat kosong yang aneh ini memancarkan perasaan kesepian yang mendalam, tetapi di tengah-tengah itu, Yang Kai samar-samar mendengar seseorang memanggilnya. Jantungnya gemetar, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah dunia spiritual Su Yan. Setelah menampilkan teknik tubuh es segel hati, Su Yan disegel, jadi dunia spiritualnya menjadi hampa bisa dimengerti. Namun, masih ada bagian kecil dari alam bawah sadarnya yang mencoba menanggapi Yang Kai, tapi seperti telah jatuh ke dalam mimpi buruk, ia tidak bisa membebaskan diri dari penjara yang gelap ini. Yang Kai dengan panik mencari sumber suara yang memanggilnya, kakinya tidak pernah berhenti, tetapi jalan yang dia tempuh sepertinya tanpa akhir. Melepaskan Divine Sense sejauh yang dia bisa, Yang Kai menjelajahi ruang gelap ini sambil menyebarkan kehadirannya ke sekeliling. Akhirnya, dari tempat tertentu, Yang Kai menerima umpan balik yang tidak biasa dan berhenti di tempat, menutup matanya dan memeriksanya dengan Divine Sense dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan sebuah cahaya muncul di kegelapan di depannya. Yang Kai tersenyum bahagia dan avatar jiwanya dengan cepat berlari menuju cahaya. Saat dia mendekatinya, dia merasakan aura familiar memancar darinya, itu adalah energi spiritual Su Yan. Cahaya menjadi semakin terang dan terang sampai akhirnya Yang Kai melewatinya dan kegelapan tak berujung yang mengelilinginya memberi pemandangan yang cerah. Melihat sekeliling, Yang Kai tidak bisa membantu sedikit melongo. Karena tempat di mana dia sekarang sangat akrab. High Heaven Pavilion. Menyapu daerah itu dengan Divine Sense-nya, Yang Kai dengan cepat menemukan rumah kecil yang dulu dia tinggali, ruangan yang pernah ditempati Su Yan, aula kontribusi Bendahara Meng, dan banyak bangunan akrab lainnya, bahkan berbagai jalan dan tanaman persis seperti yang dia ingat. Satu-satunya perbedaan dari High Heaven Pavilion yang diketahui Yang Kai adalah bahwa di sini tidak ada orang. Itu sangat damai, dengan es dan salju di mana-mana. Ini adalah dunia spiritual sejati Su Yan, semua yang ada di sini muncul sesuai dengan keinginannya, mirip dengan bagaimana di dalam laut pengetahuan Yang Kai, teratai penghangat jiwa 5 warna telah berubah menjadi pulau 5 warna. Dunia spiritual Su Yan mengambil tampilan dari High Heaven Pavilion, kemungkinan besar berarti bahwa dia melewatkan waktu yang dia habiskan di sekte dan secara tidak sadar mengatur dunia spiritualnya untuk mencerminkannya. Adegan ini bukanlah sesuatu yang sengaja dibuat Su Yan, Yang Kai dengan jelas memahami ini. Sayangnya, bahkan setelah tiba di sini, Yang Kai masih tidak memperhatikan jejak Su Yan. Berdiri di tempat dan memikirkannya, Yang Kai segera menyadari di mana Su Yan berada dan tersenyum. Avatar jiwanya dengan cepat berangkat di sepanjang jalan yang tidak pernah dia lalui dalam waktu yang lama, melewati berbagai tempat di sekte sampai dia sampai di Coiling Dragon Stream. Di tepi Coiling Dragon Stream, masih ada beberapa pohon buah-buahan yang bergoyang tertiup angin, sejumlah buah merah berguguran dari cabangnya.
Pohon buah-buahan ini telah ditanam oleh Yang Kai bertahun-tahun yang lalu dan sebenarnya telah dihancurkan ketika Raja Iblis Yang Bai yang telah melarikan diri dari penjaranya, tetapi sekarang itu benar-benar muncul kembali di dunia spiritual Su Yan. Berdiri di bawah pohon buah-buahan itu, Yang Kai mengenang dalam diam sejenak sebelum melompat ke dalam jurang. Jatuh dalam jarak pendek, Yang Kai dengan cepat berhenti sebelum melesat ke dalam gua kecil di sisi Coiling Dragon Stream. Ini adalah rumah terpencil Yang Kai. Ketika dia masih muda dan lemah, dia memerlukan banyak usaha untuk menggali gua terpencil ini dengan truki yang sangat kecil. Gua terpencil itu tidak besar dan hanya memiliki 2 ruangan. Bagian luar adalah tempat Yang Kai biasanya bermeditasi, sedangkan bagian dalamnya ada sebuah tempat tidur batu tempat di mana dia tidur. Saudari senior kecilnya, Xia Ningchang, juga sering tidur di atas ranjang batu ini. Melewati ruangan bagian luar dan tiba di ruangan terdalam, Yang Kai melihat sosok yang dikenalnya berbaring di atas tempat tidur batu. Bahkan di dalam dunia spiritualnya, Su Yan sedang tidur. Rupanya setelah menampilkan teknik tubuh es segel hati dari Sekte Es, bahkan jiwanya telah tertidur lelap. Jika tidak, dia pasti sudah lama menanggapi kehadiran Yang Kai. Perlahan berjalan, Yang Kai berhenti di sisi ranjang batu dan berjongkok, menatap kecantikan tidur di depannya, wajahnya dipenuhi dengan kasih sayang yang lembut. Tampak merasakan kedatangan orang luar, bulu mata Su Yan berkibar ringan dan alisnya berkerut lembut. Akhirnya, sesaat kemudian, mulutnya membentuk senyuman tipis. Mata Su Yan tiba-tiba terbuka dan dia menatap ke arah Yang Kai yang sedang berlutut di samping tempat tidurnya. Yang Kai membeku di tempatnya. Ketika keempat mata mereka tiba-tiba bertemu, semua pikiran Yang Kai terhenti. Su Yan mengerutkan bibirnya dan terkikik ringan melihat pemandangan ini. Saat dia tersenyum, hawa dingin di udara dengan cepat mulai menghilang. Su Yan, kamu, Yang Kai menatap tercengang. Tanpa izin, dengan paksa membobol laut pengetahuan orang lain, saudara junior, keberanianmu tidak kecil. Su Yan dengan lembut menegur Yang Kai, sedikit maksud menggoda dalam nadanya. Bagaimana kamu bisa terbangun? Yang Kai bertanya dengan penuh semangat, bukankah kamu menampilkan teknik tubuh es segel hati? Su Yan duduk perlahan dan tersenyum, ya tapi ketika aku melakukannya, aku juga memasang segel khusus. Segel macam apa? Yang Kai bertanya. Segel untuk memberitahu aku. Jika di Vincennes kamu memasuki laut pengetahuan aku, itu secara otomatis akan membangunkan kesadaran aku. Membangunkan kesadaran kamu. Yang Kai mengerutkan kening. Ya, Su Yan dengan lembut mengangguk, hanya jiwa dan kesadaranku yang terjaga, tubuhku masih dalam keadaan beku tubuh es segel hati. Aku percaya ini adalah sesuatu yang bahkan Penatua Qian Yue tidak mengetahuinya. Su Yan telah sepenuhnya memahami teknik tubuh es segel hati sementara Qian Yue hanya mengira Su Yan memiliki pemahaman yang dangkal tentang itu dan tidak menyadari bahwa yang terakhir dapat memanipulasinya sedemikian rupa. Kenapa kamu melakukan ini? Yang Kai bertanya dengan bingung. Aku bisa berkultivasi lebih cepat dalam kondisi ini. Su Yan memandang Yang Kai dengan lembut, kamu menjadi lebih kuat dengan cepat. Jika aku tidak berkultivasi dengan rajin, bukankah aku akan menjadi beban bagi kamu? Yang Kai tertawa meskipun berusaha untuk tidak melakukannya setelah memahami motivasi Su Yan untuk mengambil tindakan ekstrim tersebut. Bagaimana jika orang lain yang membobol laut pengetahuan kamu? Yang Kai tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mengerikan. Su Yan tertidur lelap di dunia ini dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Jika seseorang memendam niat buruk terhadapnya, tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk melawan. Tidak ada orang lain yang bisa mencapai tempat ini, hanya kamu yang bisa. Meskipun, mungkin beberapa master yang sangat kuat akan mampu menghancurkan pertahanan laut pengetahuan aku, tetapi jika itu terjadi, aku hanya bisa berkelahi dengan mereka agar tidak membiarkan mereka memanfaatkan aku, Su Yan menyatakan dengan tegas. Kamu sengaja membuat masalah. Yang Kai menggerutu tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya. Su Yan mengabaikan protesnya dan malah mengulurkan tangannya untuk membelai pipinya, dengan lembut menghibur, sepertinya kamu telah mengalami banyak kesulitan. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, aku tidak mengalami kesulitan apapun, faktanya, banyak yang telah merawat aku dengan baik selama ini. Jika memang seperti itu maka itu bagus, berapa lama waktu yang telah berlalu di luar? Sejak kamu tertidur ini baru sekitar 1 tahun. 1 tahun. Kamu tiba di sini cukup cepat, wajah Su Yan dipenuhi dengan senyum manis dan bahagia. Ya, jadi saudari senior harus memberiku penghargaan atas usahaku, Yang Kai tersenyum penuh arti.
Hadiah apa yang kamu inginkan? Bagaimana menurut kamu? Su Yan tersipu merah cerah dari leher ke wajahnya, dan sepasang matanya yang indah mulai berputar sedikit. Kita belum pernah mencoba metode kultivasi tahap ketiga dari seni penggabungan kegembiraan. Yang Kai menatap Su Yan, agresi yang membara memenuhi matanya. Saudara junior, Su Yan tidak bisa menahan perasaan malu. Metode kultivasi tahap ketiga adalah penggabungan jiwa mereka. Su Yan secara alami memahami ini, dan meskipun dia sudah menerima hubungan suami dan istri dengan Yang Kai, dia masih merasa agak gugup tentang menyatukan jiwa mereka. Menggabungkan jiwa berarti bahwa semua rahasia mereka akan diketahui satu sama lain, tidak ada yang tersisa untuk disembunyikan. Su Yan, Yang Kai tanpa basa-basi meraih tangan seperti giok Su Yan dan membelainya, matanya bersinar seperti serigala kelaparan yang akhirnya menemukan mangsanya. Su Yan melakukan perlawanan simbolis tetapi dia tidak pernah mencoba melepaskan diri, menggigit bibir merah tipisnya saat dia duduk di atas tempat tidur batu dengan diam-diam, wajahnya berwarna merah tua. Melihat penampilannya, Yang Kai tidak lagi memiliki keraguan, menerkam dan mendorongnya ke tempat tidur batu, tangannya berkeliaran di seluruh tubuh surgawi milik Su Yan, senyum kemenangan seorang penakluk terpampang di seluruh wajahnya. Penggabungan jiwa adalah sesuatu yang hanya Yang Kai pernah dengar dari desas-desus dan tidak pernah mencobanya, tetapi dikatakan bahwa kesenangan yang dirasakan seseorang dari penyatuan seperti itu jauh lebih hebat daripada penyatuan fisik belaka, dan setelah kamu mencobanya tidak mungkin untuk tidak menjadi kecanduan. Ayo mulai, Yang Kai menyatakan dengan serius. Su Yan mengangguk ringan. Pada saat yang sama, mereka berdua mulai mengedarkan seni penggabungan jiwa, dan di saat berikutnya, dua avatar jiwa mereka berubah menjadi semburan cahaya yang menyilaukan yang membanjiri ruangan batu dengan pancaran yang cemerlang. Kedua lampu bercahaya mulai terjerat satu sama lain, mengejar dan menyatu satu sama lain saat mereka perlahan bergabung menjadi satu kesatuan. Suara gemilang bergema antara langit dan bumi saat mereka melakukannya. Yang Kai merasa seperti sedang mabuk, tenggelam dalam nektar termanis yang bisa dibayangkan, hampir tidak bisa melepaskan dirinya. Kenyamanan dan kegembiraan yang dia rasakan dari inti keberadaannya menghempaskan semua pikirannya dan yang ingin dia lakukan hanyalah memanjakan diri dalam sensasi yang tak terlukiskan ini. Meskipun tidak ada kontak intim antara tubuh fisik mereka, kesenangan yang mereka berdua terima sama besarnya seperti yang dijelaskan dalam legenda. Yang Kai bisa merasakan jiwa Su Yan membungkus dirinya sendiri, dan setiap kali mereka berbaur bersama, gelombang kegembiraan baru akan menghampiri mereka, membuat keduanya agak tidak mampu mengendalikan diri. Mereka berdua telah benar-benar membuka jiwa mereka satu sama lain tetapi tidak satu pun dari mereka peduli untuk memata-matai rahasia satu sama lain, hanya membiarkan emosi dan kesadaran mereka mengalir bebas di antara mereka. Siapapun yang mengalami penggabungan jiwa ini akan benar-benar terbuai oleh sensasi luar biasa yang benar-benar terlepas dari kenikmatan tubuh fisik. Saat kedua jiwa mereka bercampur, baik jiwa Su Yan atau Yang Kai perlahan-lahan mengalami beberapa perubahan halus. Bersambung.